Oke sahabat Nampak Tilas, kita akan ngobrol nih dengan salah satu juru kunci atau juru pelihara di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindawangi, Kabupaten Majalengka. Kita langsung kenalan ya dengan Pak Hadi. Pak, Bapak kan udah lama nih menjabat, bukan menjabat sih ya, memelihara lah situs-situs yang ada di Desa Bantaragung. Wah, gimana sih ceritanya kok Abah terpikirkan untuk jadi juru kunci? Ya kalau saya sih dulu ada 4 orang sih dari anak dari bapak saya. Katanya sih mau kakak saya, mau adik saya silahkan gini, meneruskan pekuncenan itu. Tapi yang kakak dan adik itu nggak mau. Ya daripada nggak mau ya saya kan ini istilahnya pegawaian desa lah gitu lah, istilahnya tugas mulia. Jadi oke lah, jadi untungnya saya yang ditunjuk gitu. Nah, Bapak sebelumnya udah ngikut sama ayah, sama Bapak ngikut-ngikut ke situs-situs atau belum? Sering? Sering sih, ada acara sedekah bumi suka ikut gitu. Nah, waktu itu Bapak ditunjuk sebagai penerus juru kunci. Bapak masih ada? Masih tapi ada. Dia udah nggak bisa jauh lah gitu. Nah, biasanya kan kalau orang menjabat sesuatu itu ya, berdasarkan pengalaman saya itu, biasanya juru kunci itu diuji dulu nih, diuji sama makbarohnya, leluhurnya lah, goibnya ya. Bapak pernah ngalamin gak sih? Kalau ujian itu nggak ada sih, tapi kalau saya merenung gitulah, saya ini kan nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus ditunjuk sebagai kuncen, saya nggak tahu ini sejarah desa sudah apa, kan nggak tahu ya. Tiba-tiba saya setelah ada 2-3 tahun, saya kan orang suka ngambil rumput ke sana, suka mikir juga nih gimana ini. Ya setelah itu lama kemudian ada orang dari yang namanya Pak Sanenta itu datang ke sini dan sering cerita, sehingga lama kemudian datanglah cerita-cerita yang ada hubungannya dengan di Desa Bantaragung. Itu otomatis, misalnya tiba-tiba tahu gitu? Iya, tiba-tiba dia itu tadinya nggak tahu sih, sering kesini dan dia itu kan orang, Pak Sanenta itu orang suka berkenalan dengan orang-orang yang di atas lah. Dia berkenalan dengan Kuwu yang ada di Padabenghar, dan dia mencari-cari sejarah sehingga timbullah ada sejarah yang cerita yang di Desa Bantaragung dengan yang ada di Padabenghar, Padabenghar Bantaragung. Dan dari cerita itu dari Padabenghar dulu, tapi bukan yang paling tua Padabenghar itu. Dari Padabenghar langsung menuju ke arah barat ke Desa Bantaragung gitu. Jadi beki luhur gitu ceritanya. Nah, Pak Kunci, ada berapa situs yang Pak Kunci pegang? Yang sudah ditelusuri lah? Oke. Yang ditelusuri itu udah banyak sih. Di Gunung Larang aja ada sama di Kiai Boboto, ada curug Gunung Larangnya, ada gua Panyidangannya, ada batu munding, ada batu gajah, ada juga batu leit, ada juga dulu kan di sana pernah juga ada para wali yang membikin sebuah tajuk tuh di tengah-tengah hutan Gunung Larang tuh. Nah itu mas setelah kejadian yang dulu pernah ada kerajaan. Jadi di Bantaragung itu sudah tahap-tahap kehidupannya dari Balai Kambang. Balai Kambang juga itu ada dulunya kan tempat pesantren juga, yang dipimpin oleh Syekh Datul Kahfi juga tuh di Balai Kambang. Cuman di zaman penjajahan, jadi ada penjajah tuh. Ya, daripada mungkin masih ada orang yang sakti di sana, jadi digoibkanlah tempat itu. Jadi supaya nggak dijarah sama orang-orang penjajah. Jadi seperti itulah, jadi hutan belantara seperti itu.
Yang terbuka sekarang ada Curug Cipete itu udah mulai terbuka. Oh, dulunya termasuk dilarang? Dia dilarang sih. Oh, oke. Oke, itu di area Gunung Larang nih. Di luar itu situs apa lagi yang Yang di luar itu ada yang di Malarhayu, Pak. Di Malarhayu ada Balong Gede, petilasan juga, di sana banyak petilasan. Ada Kiai Imran, ada Gunung Mesigit, ada Pakulahan, ada juga yang di sana tuh. Oke, selama hampir 24 tahun lebih nih Pak Kuncen mengabdi lah terhadap leluhur. Apa sih yang Pak Kuncen dapatkan gitu? Saya sih cuma gini aja, saya berbakti aja sih. Berbakti ke Desa Bantaragung bahwa saya ini harus menjaga patilasan dan karhun-karhun yang telah membabak jasa tempat di sini aja. Itu situs-situs ada yang baru ditemukan nggak sama Pak Kuncen? Kalau di buku tuh tempatnya ada yang di sekitar Desa Bantaragung dan namanya juga ada, tertera gitu. Jadi memang itu situs-situs lama ya? Iya. Situs lama yang sudah ada sejarahnya? Iya. Kalau yang baru ketemu sih nggak ada. Oh, nggak ada? Iya, tapi kalau yang di buku itu udah jelas tempatnya ada, namanya juga ada gitu. Sesuai namanya. Iya. Sudah sesuai ya. Oke, Pak Kunci, selama Bapak mengemban amanah sebagai juru kunci itu pernah nggak punya pengalaman unik gitu loh? Yang Pak Kunci sampai sekarang masih terngiang-ngiang atau masih teringat gitu? Oh, pengalaman sih pernah ada, tapi itu sebelum mau diangkat mungkin. Ya, berarti itu salah satu ujiannya mungkin. Iya. Gimana? Saya ceritanya kan gini, saya itu hampir 1 bulan ya kena penyakit seperti gatal di sini tadinya. Setelah itu saya itu kata orang mah lagi nguji Saepi katanya. Kalau bicara itu gak ini jadi ya segala disebutan gitulah. Ya hampir 1 bulan lah saya itu kena seperti itu. Tapi di ingatan saya tuh saya ini masih waras gitu. Tapi kan dulu sebelum ini saya pernah cerita, bahkan Pak Marta almarhum yang maturan lah mungkin lah, cek bahasa Sunda nama. Maturan abdi ngagoler bae bari ngocomang bae terus sapu penting ti sore sampai ka isuk teh. Oh, nyarocos besok. Iya. Oh, nyari tawa gitu-gitu naon-naon wae dicaritakeun. Sehingga sebelum Cipete dibuka juga saya pernah bilang nanti bakal ada banyak orang ke sini. Oh. Dan saya juga pikiran saya siapa orangnya itu. Dan Pak Marta juga, wah ini anak cina gimana ini, anak ini bohong gini kan. Sehingga kemudian lama dan sehingga kan terjadilah terbuka Cipete itu. Sehingga banyak orang pengunjung ke sini gitu. Ya itu 1 bulan saya diujinya 1 bulan. Jadi ngomong-ngomong sendiri gitu? Iya, Oh. jadi bicara dan tangan itu bergerak semua. Ada orang, kalau ada orang mau masuk dan dia menemani saya itu harus bicara terus gitu. Mengajaknya alhamdulillahnya kebaikan, mengajaknya juga mungkin sholat dan lain sebagainya, dan leluhur ingat kepada orang-orang yang telah mendahulu di sini gitu. Oke, pernah nggak Pak Kuncen misalnya tiba-tiba yang goibnya situs itu datang ke Pak Kuncen gitu, ada komunikasi itu pernah nggak? Kalau komunikasi itu pernah. Kalau saya kena sakit itu pasti ada aja saya itu bicara begini harus begini gitu ada. Ya. Petunjuk lah. Ya. Ada petunjuk gitu ya. Ya. Nah, kan di sini itu pasti banyak banget yang datang ya, tamu-tamu nih dari sini maupun dari luar kota. Ada nggak sih tamu-tamu yang unik datang ke sini pengen apa gitu? Ya kalau tamu sih saya itu nggak megang sepenuhnya sih, akan ada 2 sih Kuncen itu. Yang sering itu ke Pak Kusman ke sana, ke Nitibaya yang paling seringnya. Ya mungkin ke Pak Kuncen sendiri lah Ya kalau saya sih
belum ada lah yang unik mah. Oke, yang datang tamu-tamu itu pengen apa, tujuannya rata-rata apa sih Pak Kuncen kalau ke Ya, situs-situs yang ada di sini? kalau ke situ sih tujuannya ingin tercapai. Sebab kebanyakan orang-orang yang datang itu ya dia sedang mengalami kesulitan. Kesulitan. Nah, pernah nggak misalnya orang ziarah nih lagi sulit nih kondisinya, ziarah terus datang lagi sudah berhasil, ada nggak pernah ngalamin? Kalau sudah berhasil kadangkala dia Lupa? Oh iya. Iya. Mungkin ada 1-2 orang yang masih ingat gitu. Ya, itu biasanya kalau orang udah di atas lupa ketika di bawah ya. Iya. Kalau di bawah minta-minta, ketika udah di atas lupa ya. Kayak PKB. Kayak PKB benar. Nah, pelajaran apa nih, hikmah apa yang Pak Kuncen dapatkan selama Pak Kuncen jadi juru pelihara? Ya. Kalau hikmahnya sih mungkin saya harus membagikan ini kepada orang-orang yang sebawah saya sih, terutama kepada anak lah. Ya, hikmahnya dia harus ingat kepada leluhur, jangan sampai dia itu lupa akan sejarah dulu, karena sejarah ini kan dulunya Bantaragung nggak seperti ini. Ya, hikmahnya kita harus bersyukur aja lah kepada Yang Maha Kuasa, kita diciptakan di tempat yang seperti ini gitu lah, bisa Bantaragung. Oke, sahabat Napak Tilas, sebagai perwujudan kami ya, ikut melestarikan budaya dan tradisi Nusantara, kami akan berikan kenang-kenangan buat Pak Kunci, yaitu ikat kepala Nusantara ya teman-teman. Abdi kasih kenang-kenangan Napak Tilas ikat. Mau ditampi ya Pak? Ya, di samping. Ya, makasih. Ini Siap. kenang-kenangannya nanti saya bisa manfaatkan ini pakai. Amin, amin. Oke, itu aja ya sahabat Napak Tilas, bincang santai kali ini dengan Pak Juru Kunci Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman. Hatur nuhun Pak Kunci. Ya, sama-sama.